Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, selamat ketemu lagi dengan saya di channel ini yang akan membahas tentang putar pola jahit. Untuk kali ini saya akan mengulas sedikit tentang bagaimana cara bikin pola jas. Ya, seperti halnya pada kebanyakan membuat pola, saya akan bahas intinya aja ya. Di sini udah saya bikin oret-oretan, surat coret gitu ya, gambar lah tentang pola itu sendiri. Untuk pola jas, nah, saya biar gimana ya, biar enak dilihatnya, biar gede. Dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama badan belakang, anak jasnya, dan badan depan. Nah, kalau bikin jas kan kalau langsung ditumpuk kayak bikin kemeja tuh agak sulit gitu ya. Jadi harus digambar secara detail dari mulai badan belakang sampai badan depan. Gitu ya. Ini informasi untuk pemula aja. Jadi untuk bikin jas itu nggak bisa langsung seperti bikin kemeja gitu. Dan yang dibikin pun, yang pertama kita bikin pun badan belakang gitu ya. Enaknya badan belakang karena di sini ada 3 bagian yang berhubungan dengan apa namanya, badan depan gitu. Nah, jadi untuk patokan atau patokan badan belakang itu pertama dari ukuran. Nah, kita lihat ukurannya. Nah, misalkan ukurannya ini 30, tingginya itu ditentukan dari, kalau saya gitu ya, ditentukannya itu dari center back ini ya. Kemudian bahu ini langsung aja dari sini ke sini 17 gitu kan, ini berapa, 17,5 ya, 17. Kemudian untuk ke bawahnya itu, nah ini untuk patokannya itu untuk di armhole-nya itu di sini. Nah, ini dia sedikit masuk lah, sekitar 1 cm. Nah, dibentuk aja gitu kan. Artinya jangan melewat ke sini gitu. Itu satu. Keduanya juga untuk badan depan ini diambil lurus aja, sama gitu kan. Cuma kalau ini rapat ya. Nah, kayak gitu. Itu untuk patokan gampangnya aja. Kemudian untuk anak jasnya ini, kalau di persentase dari nilai ukuran keseluruhan ini berapa, 40
satu ya saya bikin itu untuk di basnya itu untuk di ukuran dadanya ini. Jadi dia itu ada sekitar sepersepuluhnya seperti itu. Kita sepersepuluhnya aja. Nah kemudian untuk perhitungannya ini kita hitung aja. Umpamanya ini setelah kita buat ukuran bahu gitu ya. Kemudian ke bawahnya menentukan ukuran dadanya. Ketemu di angka berapa gitu. Kemudian badan depannya sama anak jasnya ini masuk enggak itu di separuhnya daripada ini. Kayak gitu ya. Ya mungkin untuk di perhitungan ya seperti kebanyakan para pembuat model jas itu ya hampir sama. Ya dikit-dikit beda itu kan selera ya. Kemudian untuk menentukan apa namanya ini armhole. Nah ini kan di dihitung dari sini. Misalkan si armhole itu ukurannya itu ini 20 inci ya. Kalau 20 inci dibagi 3 dapatnya berapa ya? Sekitar 8 ya. Enggak 7 ya. Ya, sampai batas sini itu coba kita ukur ya ini. Dibagi 3 dikurangin gitu. Atau ditambah. Nah, dibagi 3 ditambah 1 in. Kira-kira seperti itu. Kalau untuk ngitungnya gini aja ya. Kita hitung pakai meteran. Misalkan ini saya akan ukur dari sini ya. Dari sini sampai ini berapa? 8. Ntar saya compare dulu lah biar gampang. Kita tambahin di sini untuk badan depan, kemudian untuk anak jasnya. Ini ada berapa? Tambahin lah. Kemudian untuk badan belakang. Tambahin. Nah, di sini ada 20 setengah inci ya. 20,5 inci. Nah, kemudian untuk di tangannya kan biasanya suka bingung ya untuk menentukan di tangan gitu ya. Di tangan itu ya untuk jas itu harus ada kelebihan minimalnya itu 1,5 inci atau 4 cm bahkan sampai 6 cm gitu ya, tergantung gimana bentukannya nanti di sini nih apa untuk di smoke-nya itu di shiring. Nah terserah mau bikin rasionya berapa gitu ya, yang jelas jangan lebih kecil daripada ukuran armhole ini ya. Ini juga udah saya buat tangannya, kita ukur ada berapa dia. Ntar jahitannya saya buang dulu.
hapus dulu, tambahin 15. Kemudian yang ini nah ini ada 23 koma ya ini masih bisa diperbesar ya ini tinggal geser-geser tarik aja. Atau ini tinggiin lagi gitu ya untuk ininya, coba kita tinggiin lah biar biar dapat 2 inci aja ya. Kita pindahin dari sini aja. Nah, kira-kira segini lah. Atau kalau misalkan ada ukuran bacotnya di sini, kalau misalkan di sini kurang ya tambahin di sininya. Tapi kalau ininya udah dapet, berarti kan tinggal nge-adjust di ininya aja. Seperti itu. Ukuran pergelangan ini kan suka ada ukuran nih lingkarannya nih. Nah ini ada sekitar ada berapa ya, 16-an kalau nggak salah. Coba tadi berapa, 23 ini ya. Kita ukur lagi dapat berapa ya, minimal 24 kan. Nah, yang ini hapus, masukin yang ini. Ada 23,5 dari 20 setengah, berarti 2 in pas ya, iya kan? Nah apa-apa, 2 inci itu 5 senti kan. Nah kemudian kan suka bingung ya, kedalaman daripada armhole-nya itu harus berapa gitu kan. Nah itu yang akan saya bahas di sini supaya kita tidak harus hitung-hitungan secara apa namanya, secara rumus lah katakan. Kita pinginnya langsung, memang agak susah gitu ya cara begini itu, bukannya jarang ada gitu ya, cuman kebanyakan kan suka dipisah ngegambarnya ini itu gitu kan. Kita mendingan tentuin aja titik-titik di sini nih untuk di anak tangannya ini. Nah di sini kan udah ada bikin titik nih, titik ini sampai titik ini itu dialokasikan untuk tangannya itu yang ini nih. Nah ya kan, ada di sini tuh. Jadi ini real kan, istilahnya ukurannya itu tidak akan terlalu jauh gitu melesetnya itu. Nah kemudian untuk ini yang untuk atasnya ini pun kita tempel aja di sini. Nah bentar, nah, kita tempelin ujung tangan ini ya. Nah kayak gitu. Nah ini untuk titik high point shouldernya, dan ini untuk titik si, sebentar, aduh, ya udahlah yang ini kan udah ada gambar nih yang ini, jadi yang itu enggak. Nah aduh, biar tepat langsung gini deh. Ini untuk side seamnya pasti pas di sini gitu ya. Ya. Nah kemudian ini kan untuk batasan jahitan ini apa, sambungan ya kan. Dan sisanya ini untuk
ini badan untuk tangannya dari sini sampai sini, ini sampai sini gitu kan. Jadi kita nggak pusing-pusing gitu ya menentukan, untuk menentukan apa namanya, misalkan di sini kan ada garis apa, awak high shouldernya tuh, titik tengahnya nih tangan. Nah, ntar kebanyakan garis nih, kita buang dulu. Nah, ini ya. Kan suka bingung ya, harus berapa dari sini ke sini itu, ya kan? Kemudian untuk menentukan turun dari sini ke sini juga kan suka bingung kan, kalau misalkan kita pemula gitu kan. Nah, lain lagi kalau yang udah sering membuat pola jas itu, karena memang dia udah punya ukuran, boleh dikatakan ukuran bakunya gitu ya, atau bisa dijadikan rumus gitu ya, seperti ukuran ini dari sini kan biasanya kan ada yang 6 cm sampai 7 bahkan 8 gitu ya, itu tersesuai, tergantung selera orang mau bikin gitu kan. Kalau misalkan ini pengen lebih kecil ya dikecilin, ininya mungkin lebih besar kan gitu. Nah, secara format juga kita seperti umumnya bikin tangan jas itu kan seperti gini ya. Ya mungkin ini sekedar untuk tips ya, supaya kita itu tidak terlalu pusing bagaimana menentukan tangan untuk jas itu sendiri. Kalau masalah ukuran ini kan ya kebanyakan itu hampir sama lah ya. Jadi di asnya itu untuk ini turun sekitar 1 inchian aja, bahkan diperkecil sampai 2 cm juga nggak masalah gitu. Yang penting ketemu di sininya nih, ya kan. Masalah bentukan ya ini ya di adjust aja, disesuaikan dengan secara proporsionalnya itu dari bentukan jas itu ya seperti ini gitu kan. Kita tinggal mengejar ukuran. Nah, ini ada garis ini untuk menentukan ukuran di dadanya itu ya. Jadi untuk ukuran dada itu ya kalau saya gitu ya, itu diturunin dari titik ininya itu sekitar satu inci ya, sekitar 2,5 cm. Kemudian untuk ukuran pinggang ya tinggal ukur aja jatuhnya pinggang orang itu ada di mana gitu ya. Itu misalkan ada di sini ya di sini kita ukur. Yang penting kan ukuran terbesarnya itu mungkin kalau misalkan di dada ya ambil di dada, kalau misalkan di perut ya kita ambil ukuran itu. Kita cek ukuran ini ya. Saya mengejar ukuran ini itu sekitar 42 lah ya untuk ukuran apa? Ukuran dadanya itu. Kita cek ukuran ininya. Untuk ukuran dadanya ya. Coba kita lihat. Nah, ini udah saya tulis di sini. Mungkin kalau size ini size M atau L gitu ya. M kali ya. Oke. Kita ambil dulu ukuran ini berapa. Delapan, hampir 9 inch ya. Kemudian kita tambahin yang ini.
kita tambahin lagi yang belakang. Nah, ini ada 21 berapa? 21/4. Berarti ini ukuran 42,5 ya untuk lingkar dada itu. Ya kan? 42. Kalau masalah tangan kan kita tinggal ukur aja berapa. Terus ini juga kan ya kita kejar ukuran sesuai dengan ukuran yang kita mau ya. Intinya jas itu kan ada di sini ya. Nah, di sini. Kemudian ini. Ya, sementara itu aja lah dulu. Kemudian untuk kerah kan gampang lah, nanti ini tinggal ngikutin aja bentuk ini kan sama ukur ini. Nah, dan umumnya jas itu untuk di badan depan ini sedikit agak dibentuk seperti ini, kemudian untuk belakang juga ini. Nah, maksudnya apa? Supaya manis aja, dan ini panjangnya pun harus dikurangin dari badan belakang supaya enggak terlalu narik nanti yang ini, supaya yang ini rileks, yang ini agak sedikit ini, supaya ada bentukannya gitu ya, karena dia kan enggak ada pot wash solder jas itu, ada cuman kecil. Kalau misalkan di sini apa namanya turun polwat, ini sebetulnya bukan bukan polwat, ini sebetulnya as ya, asnya itu nol gitu. Kalaupun ada paling ini cuma setengah incian gitu kan forwardnya itu. Sementara shoulder slope-nya untuk turun pundaknya ini itu sekitar eh, antara 4,5 cm sampai 5 cm lah, disesuaikan dengan eh, ukuran kebesaran daripada bahunya itu sendiri. Ya umumnya sih sekitar di angka itulah, walaupun ini misalkan sampai 20 inci umpamanya ukuran bahunya, ya sekitar segitu juga nggak apa-apa gitu kan. Coba kita cek ya ukuran ini berapa nih selisih panjang, tapi jangan terlalu beda juga ya, sekitar 1/4 lah nggak apa-apa. Ini 5, ini 6 inci ya. Oke. Kemudian ini berapa, ini 5 4. Oh ini 5,5, ini terlalu kecil cuma ya, kalau terlalu kecil begini mungkin ini kita tambahin ya, tambahin aja. Coba kita tambahinnya di bagian depan apa di belakang gitu ya. Bentar ya, langsunglah di sinilah kita bikin. Nah, ini kita bikin, oh ini 6, ini 6, ini nggak usah. Oke, yang ini ya, yang ini juga mendekati ke 6 sebetulnya, udah nggak apa-apa, ini benar. Entah, tapi kok tadi beda. 548, kemudian jatuh ke situ.
udah langsung geser aja. Nah, sekitar 6 apa 5,5/8. Iyalah, nggak apa-apa lah segitu. Nanti beda-beda dikit tinggal buang. Ya intinya di sini ya kalau jas itu. Untuk penentuan ini ya disesuaikan aja, ya kan? Ukuran dari sininya berapa gitu. Kemudian untuk jahitan pun biasanya yang dikasih toleransi lebih besar itu kalau mau misalkan di tangan itu di bagian sini gitu ya, di bagian ininya nih ke sini. Kalau ini kan belum saya jadiin, ini baru digambar, belum diambil gambarnya ya. Jadi untuk menentukan polanya aja dulu. Adapun untuk apa penyelesaiannya itu ini nanti kita bikin gitu ya. Seperti ini kan kita udah di copy daripada gambar ini nih udah jadi gitu untuk tangan. Buang dulu garisnya. Nah kayak ini kita tinggal di build aja service ya. Nah, kayak gitu ya. Kemudian untuk jahitannya ini tinggal kita nah kayak gini kan nih udah dibikin jahitan. Nah, saya rebahin dulu biar gampang lihatnya. Nah, nah ini masih berantakan ini. Kita kalau mau jadiin jahitannya itu misalkan dari sini ke sini, dari sini ke sini berapa ya? Kela ini di sini 3/8, di sini 1 umpamanya dari awalnya 1. Kemudian untuk sampai ujung ini misalkan pingin lebih besar kan dia 1,5 umpamanya 1,5 ya, 1,5. Oke. Nah ya kan. Nah, kemudian untuk slitnya di belakang ini, untuk slitnya itu dia lebih besar 1/4 umpamanya. Oke, kita bikin lebih besar 1/4. 1,75 ya. Oke. Nah, karena kan nanti ini dilipat sedikit gitu kan, sementara ini bisa diobras gitu. Dan untuk bawah ini ya oke lah segini sekitar 1,75 karena nanti ini kita som ya. Nah, untuk pinggiran ini kita mau bikin berapa umpamanya 1 inci ya, dari sini ke sininya itu 1 inci umpama ya. Ya, ini kan 1 inci. Kemudian untuk ini kita normal aja ya,
normal aja 3/8 ini udahlah segitu ya, karena kan percuma aja gitu, yang namanya di Amhol itu dikasih toleransi juga kan, yang jelas yang pentingnya aja kayak di badan gitu kan, kayak kalau di sini kan bisa nih dikasih, karena kalau misalkan dikasih toleransi di sini percuma aja nih, kalau misalkan kekecilan gitu ya, kita merubahnya di sini tuh susah prosesnya, kecuali yang ini aja nih di sisi ini. Nah kemudian untuk bentukan sudut ini ya kita tinggal pilih aja mau yang kayak gimana. Nah ini udah ada kan ya, coba kita pilih yang ini ya. Oh salah, tadi nomor berapa, nomor 3 sekarang nomor 4. Nah ini nah, nah untuk menentukan apa kantong atas pocket ini diambil dulu, dicari dulu garis apa untuk datnya ini, dia posisi di tengahnya ya kan. Ya itulah intinya mah masalah jas itu. Ya ini sekedar untuk berbagi pengalaman aja ya, nggak bermaksud apa cara ini lebih baik, bukan, bukan pula mau ngajarin gitu, bukan. Ini hanya untuk berbagi pengalaman, berbagi sedikit ilmu yang mungkin nggak berapa gitulah ya, ya yang saya bisa berikan itu untuk teman-teman ya berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami selama menjahit pakaian seperti itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk para pemula terutama yang hobi jahit menjahit. Terima kasih telah mampir di channel ini, semoga ada manfaat, selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan banyak rezekinya, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.